Jadi di sini untuk transaksi pertama, bukti pengeluaran kas, pembayaran gaji bulan November 2009. Nah, di sini ada perbedaan ya, perbedaan bulan. Jadi, ada kalanya ketika terjadi transaksi dengan perbedaan bulan, ini diakuinya sebagai utang gaji atau utang beban. Tapi ada kalanya pula, karena ini masih per tanggal 1, ada kalanya masih diakui sebagai beban gaji. Di sini kita bisa lihat dari neraca saldonya. Kan nilainya 3 juta ya, apakah neraca saldonya ada nominal 3 juta atau 3 juta ke atas. Nah, ternyata ada nih di bagian utang beban 3.900.000. Nah, jadi kesimpulannya ini sudah diakui sebagai utang gaji karena pembayarannya sudah beda bulan. Tapi kalau misalnya di neraca saldonya ternyata saldo awalnya adalah 1 juta, berarti ini diakuinya sebagai beban gaji ya. Jadi hati-hati dan analisis lagi tergantung bukti transaksi dan juga ketersediaan informasi di neraca saldo. Oke, karena pembayaran kita pilih banking, lalu kita pilih spend money, karena ini pembayaran di luar atau selain terkait dengan pembayaran utang atau pembelian barang, maka kita pilih dari banking. Di sininya jangan lupa pilih cash in bank, karena dia menggunakan cek atau kas di bank. Selanjutnya, masukkan nomor buktinya, tanggalnya, amount-nya, lalu pilihnya boleh karyawan PD Subur, boleh enggak juga. Kalau misalnya kalian takut waktunya nggak keburu, P dan memo nggak usah diisi juga nggak masalah. Lalu di sininya adalah utang bebannya. Nah, kita enter, lalu kita cross check dengan cara CTRL plus R. Di sini ada transaksi keluar kan, pengeluaran kas, berarti kas in bank-nya sebelah kredit sudah tepat. Lalu debitnya apa nih? Apa yang menyebabkan kasnya itu berkurang atau keluar? Yang menyebabkan adalah dia melakukan pembayaran utang gaji atau utang beban di sini kategorinya. Lalu klik OK. Lalu kita klik record apabila sudah tepat, lalu kita pilih cancel supaya keluar dari tampilan yang tadi. Lanjut ke bukti transaksi yang kedua. Di sini ada voucher kas kecil. Di sini ada pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, di sini masih terkait dengan pengeluaran kas. Jadi dari banking, pilih spend money. Jangan lupa pay from account-nya, pilih yang petty cash. Karena memang pakai FKK ya, voucher kas kecil. Nih, FKK, voucher kas kecil, lalu masukkan nomor buktinya, V12-1, tanggalnya 2 Desember 2009, dan nolnya 150. P-nya dibayarkan kepada siapa? Katakan Olivia. Lalu untuk apa memonya? Untuk brosur, pembuatan brosur. Lanjut, di sininya pilih yang advertising expense. Ini dia, lalu kita tekan CTRL plus R untuk melihat susunan jurnalnya sudah tepat atau belum. Apabila sudah tepat seperti ini, kita bisa klik record. Lanjut, ada bukti penerimaan kas. Nah, di bukti penerimaan kas ini, kita bisa melihat bukti penerimaan kas ini disebabkan oleh apa. Ternyata adanya pelunasan piutang. Oleh karena itu, kita bisa memilih dari modul sales, lalu pilih receive payment. Selanjutnya, kita bisa pilih customer mana yang membayarkan piutangnya dari Guscom Komputer, dan kita pilih atau kita masukkan input nomor buktinya, nomor bukti pembayarannya, PKM 12-1 dengan tanggal dokumennya, tanggal transaksinya 3 Desember tahun 2009.
Jadi di sini di input tanggal 3 Desember 2009 seperti ini ya. Lalu kita klik di sini amount receive-nya 34.100, lalu di sini amount applied-nya 34.100. Nah, apabila out of balance-nya sudah sesuai, maka bisa kita record. Kalau misalnya mau mengecek kebenaran jurnal transaksi, bisa dilihat dari sini. Kita klik CTRL plus R. Apabila sudah tepat, kita klik OK, lalu kita record untuk menginput transaksi. Selanjutnya, transaksi keempat, yaitu ada pembayaran listrik dan telepon bulan November dengan menggunakan voucher kas kecil. Nah, di sini balik lagi ke mode banking, lalu kita pilih spend money karena pengeluaran kas. Jangan lupa untuk pay from account-nya, pilih petty cash karena dia tadi menggunakan voucher kas kecil, lalu masukkan nomor bukti transaksinya. Di 12/2, lalu tanggal transaksinya 4 Desember 2009, lalu nominal transaksinya 900.000, lalu pay-nya dibayarkan kepada siapa, kantor PLN dan PT Telkom, lalu memonya untuk listrik dan telepon November 2009. Nah, di sini karena dia beda bulan, kita harus lihat dan analisis dulu nih. Dia ini membayar utang beban atau beban listrik dan telepon. Coba kita lihat dari neraca saldo awalnya. Nilai atau nominal yang harus dibayarkan atau dikeluarkan adalah Rp900.000. Nah, kita lihat dulu untuk utang beban. Nah, ini dia. Untuk utang beban, saldo awalnya adalah Rp3.900.000. Lalu di sini ada informasi mengenai pembayaran gaji bulan November 3 juta. Berarti kita menggunakan akun di tanggal 1 ini adalah dengan expense payable atau utang beban. Sehingga nilai expense payable yang tadinya Rp3.900.000 untuk saat ini hanya tersisa Rp900.000. Oleh karena itu, kita harus meninjau kembali apakah yang pembayaran bulan November ini bisa dimasukkan ke utang beban, yaitu expense payable. Ternyata bisa ya, nilainya Rp900.000. Berarti kita akui sebagai pembayaran utang beban. Di yang nomor akun 2/1200 seperti ini. Apabila sudah selesai, kita bisa cek kebenaran jurnal yang kita buat dengan cara tekan CTRL plus R. Apabila sudah benar, kita bisa record untuk menginput transaksi di dalam My Accounting. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima di sini ada informasi mengenai penjualan barang dagang. Di sini kita bisa lihat, kita bisa analisis itu penjualan dari mana, karena di sini bukti transaksinya adalah berupa faktur kopian. Faktur kopian itu didapatkan oleh penjual apabila dia menjual barang. Lalu untuk faktur aslinya didapatkan oleh pembeli ketika pembeli melakukan pembelian barang. Seperti itu. Jadi di sini KOP-nya pun juga adalah KOP dari PD Subur, yaitu perusahaan kita sendiri. Berarti ini yang buat atau yang menyatakan pembuatan fakturnya itu adalah dari sisi penjualnya, yaitu PD Subur. Oke, kita langsung input ke MyOp untuk transaksi penjualan menggunakan modul sales, lalu pilih enter sales. Lalu di sini tax insentifnya diantik atau tidak usah dicentang, kita ganti layoutnya yang tadinya service menjadi item. Kenapa? Karena kita sudah bukan perusahaan jasa, tapi kita merupakan perusahaan dagang, dan item ini adalah untuk persediaan barang dagang.
Nah, di sini kita masukkan customer-nya, nomor buktinya. Price-nya. Nah, kita bisa cek dari sini total harga sama kayak subtotal, teksnya sama kayak PPN, dan jumlahnya sama dengan total amount. Karena ini penjualan kredit, nggak usah ditulis pay to day-nya. Jadi pay to day-nya tetap biarin aja kosong. Untuk mengecek kebenaran atau susunan dari jurnal, kita bisa tekan Ctrl plus R seperti ini. Jika sudah tepat, kita bisa langsung record. Oh ya, di sini untuk ribetnya biasanya mungkin kalian uh, susunannya adalah HPP, terus kreditnya merchandise inventory, tetapi di PD Subur tidak ada akun harga pokok penjualan ya, atau tidak ada akun cost of goods sold, maka di sini yang muncul adalah purchases. Jadi jangan kebingungan kenapa ada sales ada purchase, karena sebenarnya purchase di sini menggantikan posisi dari akun cost of goods sold atau cost of merchandise sold seperti itu. Kita record apabila sudah tepat. Oke, kita cancel. Untuk transaksi yang keenam, di sini ada pelunasan faktur. Jadi di sini bukti pengeluaran kas, berarti kita membayar utang. Untuk pembayaran utang di Mayop, kita menggunakan modul purchase, lalu pilih pay bill, lalu pilih untuk suppliernya, yaitu PT Samudra ITC. Nomor ceknya kita masukkan, lalu tanggal transaksinya, lalu nomor atau mohon maaf nominal dari transaksinya, dan di sini kita klik sekali enter. Apabila ingin mengecek kebenaran jurnalnya bisa tekan CTRL plus R, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, namanya kita bayar utang, otomatis kan kasnya itu di sebelah kredit ya, kasnya itu berkurang. Lalu di sini utangnya sebelah debit karena utangnya juga berkurang seperti itu. Oke, jika sudah tepat maka bisa kita record. Lanjut ke transaksi berikutnya yaitu transaksi ketujuh. Di sini untuk transaksi ketujuh ada nota kredit kopi. Nah, di sini ada retur penjualan, berarti kenapa? Karena retur itu dibuktikan dengan adanya nota kredit dan penjualannya itu tahu dari sini kopi. Kopnya kop PD Subur dan sininya kopi, berarti si PD Subur berlaku sebagai penjual. Nah, untuk retur penjualan caranya kita ke modul sales, pilih enter sales, di sininya PD di sininya elektron komputer, mohon maaf nih ya, perusahaan customer-nya, lalu nomor buktinya, lalu jangan lupa untuk transaksi return kita pakai minus untuk memasukkan kuantitasnya. Oke, apabila ingin mengecek transaksi, kita bisa tekan Ctrl+R. Nah, di sini ada yang
Berbeda ya dengan yang seharusnya di sini debitnya masih sales. Harusnya ketika terjadi return penjualan yang berada di sebelah debit adalah sales return. Jadi nggak ada transaksi sales debit. Adanya harus sales return. Oke, cara menggantinya seperti ini. Kita tekan di itemnya tanda panah putih, kita ganti yang kedua jadi sales return. Dan begitu pula dengan item number yang kedua, kita ganti menjadi sales return. Nah, tapi mohon untuk berhati-hati karena setelah kita menyelesaikan transaksi return ini, kita harus mengganti kembali ke posisi semula. Di sini harus sales saja, seperti itu. Jadi nanti kita ke bagian item list, kita atur lagi setelah ini selesai. Oke, kita bisa mengecek kembali jurnalnya. Nah, inilah yang benar. Jadi di debitnya harusnya adalah sales return, lalu ada type and outcome. Lalu bagian kreditnya ada account receivable. Selanjutnya di bagian debit di jurnal yang kedua ada merchandise inventory dan kreditnya ada purchases. Oke, kita langsung record. Lalu untuk langkah yang kedua untuk return penjualan adalah kita ke sales register. Kita ke tab return and credit, lalu kita bagikan kita klik bagian apply to sell. Lalu kita masukkan nomor buktinya. Lalu tanggal transaksinya. Lalu di sini kita lihat nih, dia ini berdasarkan pada return penjualan atas dasar faktur yang tanggal 6. Berarti kita lihat di sininya, kita posisikan ke tab yang kedua atau bagian yang kedua, lalu kita klik enter agar out of balance-nya 0. Kita record. Udah selesai. Oke, setelah retur penjualannya diinput, kita ganti lagi settingan atau pengaturan pada persediaan barangnya di inventory item list. Di sini kita ubah ya, yang tadinya sales return menjadi sales kembali. Lalu di sini untuk yang item kedua juga sama. Oke, baru kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Jadi agar tidak lupa setiap terjadi transaksi return, langsung kita ganti lagi. Untuk nomor dokumen yang ke-8, transaksinya adalah pembelian perlengkapan toko. Di sini jangan lupa menggunakan voucher kas kecil. Karena dia merupakan transaksi pembelian, maka dia masuk ke banking spend money. Pembeliannya ini pembelian lain-lain ya, pembelian perlengkapan, bukan pembelian persediaan barang dagang. Jika pembeliannya adalah pembelian perlengkapan, maka tetap masuk ke modul banking. Jika yang dilakukan adalah transaksi pembelian persediaan barang dagang, maka dilakukan melalui modul purchases. Seperti itu. Sininya pilih petty cash karena merupakan pengeluaran dengan voucher kas kecil. Lalu kita pilih, lalu kita masukkan untuk nomor buktinya, tanggal transaksinya, lalu amount-nya, lalu pay-nya dibayarkan kepada toko Alfa Niaga. Memo. Ingat ya, di sini adalah transaksi pembelian. Artinya apa nih? Artinya kita menambahkan akun aset. Kan kode aset itu kode 1 ya, kepala 1 di depan nih. Nah, store supplies merupakan salah satu bentuk aset. Aset merupakan aset yang tidak lancar. Aset store supplies merupakan aset yang masuk dalam kategori aset lancar. Oke, jika memang sudah selesai, kita ingin mengecek jurnal, tekan Ctrl+R. Apabila sudah tepat, kita bisa record. Oke, untuk transaksi dokumen ke-9, di sini ada pengeluaran kas untuk pelunasan faktur.
Jadi ini pembayaran utang ya. Ya, pembayaran utang dilakukan melalui modul purchase, lalu pilih pay bill. Lalu di sini kita pilih suppliernya. Suppliernya adalah PT Sumber Makmur. Nomor buktinya adalah BKK 123, lalu tanggal transaksinya adalah 9 Desember 2009 dengan nilai atau nominal dari utangnya adalah 23.100. Ini pun juga sama. Apabila ingin mengecek jurnal PT Rapors R, apabila dirasa sudah tepat, kita bisa record untuk menginput transaksi. Lanjut untuk dokumen ke-10. Ini dokumen ke-10 ada informasi terkait dengan pembelian barang dagang. Kenapa saya bilang itu pembelian? Karena di sini ada bukti berupa faktur, tapi fakturnya ini adalah faktur asli, tidak ada tulisan Shopee atau kopi. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan ini adalah transaksi pembelian. Tambah lagi di sini keterangannya adalah kepada yang terhormat PD Subur. Kita ini sebagai pembelinya. Nah, lalu di sini adalah transaksi pembelian kredit. Kenapa? Karena terminnya ini adalah N per 30. Oke, langsung kita input pembelian adanya dari modul purchase, lalu pilih enter purchase. Jangan lupa layoutnya diganti menjadi item, antik, lalu kita pilih suppliernya, yaitu PT Samudra, lalu nomor buktinya kita masukkan, lalu tanggal transaksinya, lalu di sini ada kuantitas, lalu item numbernya, lalu price-nya. Lalu di sini yang kedua, oke, di sini jangan lupa ya kita samakan bawahnya. Total harga 276 juta, PPN 27.600 dan total atau jumlah 303.600.000 rupiah. Trade today-nya jangan diisi. Kenapa? Karena kita transaksi pembelian secara kredit. Kita bisa tekan Ctrl+R untuk melihat jurnalnya. Apabila dirasa sudah sesuai dan lengkap diisi, maka bisa kita record. Would you like to change the text code? Apakah kamu ingin mengganti kode pajak yang kamu masukkan di sini? Ini yang PPN ini mau diganti nggak? Jawabannya adalah tidak. No, tadi akan terrecord atau diinput ke Mayor. Oke, lanjut ke transaksi ke-11. Di sini ada nota kredit. Nah, nota kredit ini berasal dari PT Samudra. PT Samudra, walaupun di sini adalah nota kredit dengan kode atau dengan tulisan kopi, bukan berarti ini adalah retur penjualan, bukan. Kenapa? Karena kita harus melihat posisi kopnya. Itu. Memang ini adalah retur penjualan untuk siapa? Untuk PT Samudra. Sedangkan kita sebagai akuntan di perusahaan PD Subur, si pembeli, kita ini mengakuinya bukan sebagai retur penjualan, tapi kita mengakuinya sebagai retur pembelian. Seperti itu. Karena ini tadi kan transaksinya yang sebelumnya kita lakukan adalah transaksi pembelian secara kredit. Jadi kalau misalnya kalian agak bingung gitu, kalian lihat aja transaksi sebelumnya itu transaksi apa. Karena ini pembelian kredit, maka yang di bawah retur ini adalah retur pembelian. Seperti itu. Kita caranya adalah diinput melalui modul purchase, pilih enter purchase. Di sini PT Samudra ya, lalu di sini nomor buktinya. Minta strip 1 untuk tanggalnya 11 Desember 2009. Sudah tepat tanggalnya pakai yang ini ya. Lalu kuantitasnya diinput dengan tambahkan minus dulu di depannya. Ini 16 juta ya, sudah tepat, jadi tidak perlu diganti lagi price-nya.
juga sama 12.500.000. Nah, untuk retur pembelian tidak usah dirubah di bagian sininya, tidak perlu ya. Kenapa? Karena pembelian itu ya real gitu. Kalau tubuh artinya ketika kita melakukan transaksi penjualan, nilai atau harga barang yang dijual itu kan pasti sudah ditambah dengan margin keuntungan. Tuh, jadi ada selisih nih atau perbedaan antara harga perolehan barang tersebut, harga perolehan persediaan barang dagang tersebut, sama ketika nilai penjualan saat barang tersebut terjual atau dijual kepada customer seperti itu. Jadi ada perbedaan. Tapi untuk transaksi pembelian ya tidak ada perbedaan. Jadi ya itu saja gitu. Oke, kita bisa record. Lalu step yang kedua pilih purchase register ya, atau MGB. Lalu kalian klik satu dulu. Nih transaksinya apply to purchase. Masukkan untuk nomor bukti, lalu tanggal, lalu di sini klik sekali, lalu klik enter atau tekan enter. Nah, kita bisa langsung record, terus lanjut ke transaksi ke-12. Di sini ada informasi terkait dengan pelunasan faktur di penerimaan kas. Nah, keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 6 dikurangi dengan sales return. Nah, artinya di sini nih biayanya ada PD Subur ini menerima pelunasan piutang dari elektron komputer. Caranya, klik sales, pilih receive payment, lalu pilih elektron komputer, lalu di sini nomor buktinya dimasukkan, lalu tanggalnya, ini masukkan, seperti ini ya. Jadi nilai 100.000 itu udah dikurangi sama yang sebelumnya di return gitu. Karena ini komputer akuntansi atau melalui program Mayop Accounting, maka ini otomatis gitu. Jadi tidak seperti akuntansi manual yang kita harus menghitung nilainya sendiri, tapi ini di sini otomatis. Kita bisa tekan Ctrl plus R apabila ingin melihat jurnal, apabila sudah dapat bisa kita record saja. Oke, lanjut ke transaksi yang ke-13. Nah, ada penjualan tunai. Nah, di sini di input di sales, enter sales. Customer-nya kita bikin baru ya, customer penjualan tunai. Ternyata customer penjualan tunai ini terminnya enter 30, harusnya COD nih. Kita bikin pakai C005 ya. Nah, di sininya kita ikutin aja sesuai soal per 30, tapi nanti kita tetap atur untuk transaksi yang per tanggal 13 Desember ini COD. Walaupun settingan secara umumnya penjualan tunai itu masih N per 30. Oke, kita langsung masukkan nomor buktinya, lalu di sininya tanggalnya, dan ininya kuantitasnya. Nah, di sini kita bisa cek ya 206 untuk subtotal, lalu pajaknya 2600 dan total 22600, maaf. Lalu karena dia penjualan tunai, PTD-nya diisi sebesar nilai jumlah. Oke, kita bisa tekan Ctrl plus R untuk mengecek transaksi. Apabila sudah sesuai, langsung bisa kita record.
Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang. Dengan cara inputnya ke sales, membuat sales, lalu pilih receive payment, pilih elektron komputer. Ini ada nomor buktinya, diinput dulu. 11 Desember 2009. Ini diinput dulu 28.600. Ini juga enter, pencet plus R. Apabila sudah selesai, kita bisa record. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-15. Di sini ada pembayaran PPN untuk bulan November. Nah, di sini biasanya PPN payable ya. Kita bisa lihat nih, nilainya adalah 1.500.000. Kita lihat di neraca saldo awal. Ketika kita bilang kita bayar utang, pastikan dulu memang ada saldo utangnya ya, seperti itu. Contohnya tadi, PPN payable nih 1.500.000. Pastikan dulu memang ada saldonya, seperti itu. Dan ini juga udah ada keterangan ya bahwa dia beda bulan nih, November baru dibayar Desember. Dia memang sudah masuk kategori utang PPN. Caranya dengan cara klik banking, lalu kita pilih spend money karena pembayaran. Lalu di sini kita pengeluaran kasnya itu udah dicek ya, berarti cash in bank. Lalu di sini nomor buktinya di input, lalu tanggalnya, lalu amount-nya. Sini untuk dibayarkan kepada siapa. Kepada kas negara. Lalu memonya, pembayaran PPN November 2009. Ini akunnya payment payable. Lalu kita enter, bisa tekan Ctrl plus R apabila ingin melihat jurnalnya. Apabila dirasa sudah tepat, kita record. Oke, kita lanjut ke transaksi ke-16. Di sini ada informasi mengenai pengeluaran untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Jadi dari banking, pilih spend money. Di sini ada akun banknya, itu akun petty cash. Lalu nomor buktinya V12-4 17 Desember 2009, lalu amount-nya 1 juta. Di sini P-nya dibayarkan kepada Bapak Hendrawan ya. Nah, maaf tadi saya salah tekan, ada memonya untuk keperluan pribadi. Ini akunnya adalah akun ketiga ya, yaitu akun Hendrawan Drawing. Jadi Hendrawan Drawing ini sama seperti akun Prive atau Prive ya, atau akun Dividen. Drawing itu pengambilan hak pemilik perusahaan. Apabila ingin mengecek jurnal, bisa tekan Ctrl plus R. Apabila sudah tepat, bisa kita record. Lanjut di transaksi ke-17. Di sini ada transaksi terkait dengan penjualan. Kenapa? Karena ini faktur kopian. Dan kopnya itu adalah kop dari PD Subur. Seperti itu. Oke, kita input dari sales, enter sales. Lalu di sini kita masukkan Buscom komputer. Ini Buscom komputer ya, untuk
customer-nya. Lalu di sini nomor buktinya, nomor fakturnya ditulis. Lalu tanggal transaksi penjualannya, lalu nilai atau kuantitas barangnya. Nah, ini price-nya kan jadi kosong nih. Jadi kita bisa isi sesuai dengan ini. 16.500.000. Lalu di sini kode pajaknya PPN ya. Lalu lanjut yang kedua. Satelit M30. Sini price-nya ini ya. 15 juta. Nah, kita bisa lihat nih total harga 171 juta, 17 juta 100.000, 188 karena dia transaksi. Nah, ini nih 2 plus 10 N per 30 atau transaksi dengan termin kredit, maka ini merupakan penjualan kredit. Jadi di sininya tidak perlu diisi P2D-nya. Nah, di sini terminnya kan 2 per 10 N per 30 ya, tapi waktu awal settingnya untuk diskom itu kita aturnya hanya net 30, artinya pembayaran pelunasan piutangnya ini dilakukan 30 hari setelah tanggal transaksi. Ini bisa kita ubah kok. Jadi kalau misalnya ada tambahan di sini 2 per 10, berarti ini kan ada arahan terkait dengan diskon ya. Jadi di sini diskonnya adalah 10 hari, ini 10. Tuh. Lalu untuk persentase diskonnya adalah 2. Jadi cara baca terminnya adalah pelunasan piutang dilakukan 10 hari setelah tanggal transaksi atau kurang dari itu. Lalu batas pelunasan piutangnya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila ingin mengecek atau melihat jurnalnya, bisa tekan CTRL plus R. Apabila sudah tepat dan sesuai, bisa kita record. Oke. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya.